Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri. Saya berkuliah di Universitas Pancabakti Pontianak, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. NIM saya 9101616890. Di sini saya sudah meringkas 3 link video yang diberikan oleh dosen saya, Pak Adi Mursalin SEMM, yaitu mata kuliah Manajemen Operasi. Di link pertama yaitu metode penugasan, pembicaranya Things from Diane. Dalam menjalankan sebuah usaha, cara yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang memuaskan harus dicermati. Semua itu dapat diraih dengan menjalankan strategi atau teknik yang dikiranya dapat meningkatkan keberhasilan suatu usaha. Manajemen produksi seiring menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dan berbagai macam sumber produktif, terutama tenaga kerja. Masalah ini disebut masalah penugasan atau assignment problem, yang merupakan suatu kasus khusus dari masalah linear. Masalah penugasan merupakan suatu masalah yang sering muncul dalam banyak kasus pembuatan keputusan yang mengenai pengaturan objek untuk melaksanakan tugas dengan tujuan meminimalkan biaya, waktu, jarak, dan sebagainya, dan atau memaksimalkan keuntungan, kepuasan, dan sebagainya. Seperti kasus menentukan siapa mengerjakan apa, menetapkan fungsi sebuah mesin, menentukan salesman untuk suatu wilayah pemasaran, dan sebagainya. Di sini ada metode Hungarian. Metode yang diterapkan untuk kasus penugasan telah didesain khusus yang disebut dengan metode penugasan Hungarian atau Hungarian Method atau Flux Technique. Awalnya metode Hungarian ini ditemukan dan dipublikasikan oleh Hartloth W. Kuhn pada tahun 1955, dan pada tahun 1957 metode tersebut diperbaiki oleh James Munkers yang kemudian dikenal dengan algoritma Kuhn-Munkers. Algoritma yang dikembangkan oleh Kuhn-Munkers tersebut didasarkan pada hasil kerja dua orang matematikawan asal Hungaria, yaitu Denis Konik dan Zeno Egervary. Metode ini menggunakan apa yang disebut pengurangan matriks atau matrix reduction, dengan mengurangi dan menambah suatu nilai dalam matriks sehingga akan menghasilkan penyelesaian optimal masalah penugasan. Di metode Hungarian adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dipilih sebagai alokasi penugasan. Semua alokasi penugasan yang dibuat adalah alokasi yang optimal, dan saat diterapkan pada matriks efektivitas awal, maka akan memberikan hasil penugasan yang paling minimum. Syarat-syarat metode Hungarian itu, yang pertama, jumlah pekerja atau worker harus sama dengan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang kedua, setiap sumber hanya mengerjakan satu tugas. Yang ketiga, apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Nah, di sini ada 3 metode penugasan. Yang worker atau job tadi itu jumlah kolom akan sama dengan jumlah baris. Yang kedua, dummy worker, maka akan ada penambahan baris agar jumlah kolom akan sama dengan jumlah baris. Yang ketiga, ada dummy job, maka akan ada penambahan kolom agar jumlah kolom akan sama dengan jumlah baris. Masalah penugasan itu ada 2, maksimasi dan minimasi. Kalau untuk maksimasi, memaksimumkan keuntungan, kepuasan, laba, dan sebagainya. Kalau untuk meminimasi, meminimumkan kerugian atau biaya, waktu, jarak, dan sebagainya. Langkah penyelesaian di sini ada 7. Yang pertama, memodifikasi tabel penugasan ke dalam matriks efektivitas, di mana matriks ini dibentuk untuk memudahkan dalam proses penyelesaian setiap langkah metode yang telah dilakukan. Yang kedua, memilih nilai terkecil dari setiap baris, lalu dilakukan operasi pengurangan
dari tiap nilai di baris tersebut dengan bilangan terkecil yang telah dipilih. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa ada minimal satu buah elemen di tiap baris matriks yang bernilai 0 dan tidak ada elemen dengan nilai negatif. Yang ketiga, melakukan pengurangan kolom jika terdapat kolom yang belum memiliki elemen 0, yaitu memilih nilai terkecil dari kolom. Lalu dilakukanlah operasi pengurangan dari tiap nilai kolom dengan bilangan terkecil yang telah dipilih. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa ada minimal satu buah elemen di tiap baris dan tiap kolom matriks yang bernilai 0 dan tidak ada elemen dengan nilai negatif. Yang keempat, membentuk penugasan optimum, yaitu dengan menarik sejumlah garis horizontal dan atau vertikal yang melewati seluruh sel yang bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi. Yang kelima, melakukan revisi tabel dengan memilih nilai terkecil yang tidak dilewati garis, lalu kurangkan dengan semua nilai yang tidak dilewati garis. Kemudian ditambahkan pada angka yang terdapat pada persilangan garis kembali ke langkah 5. Yang keenam, penugasan ditempatkan pada sel yang bernilai 0, di mana tiap angka 0 diganti dengan angka 1, tetapi tiap kolom dan baris hanya memiliki satu angka 1 sebagai penugasan. Yang ketujuh, terakhir, menghitung total nilai dari solusi yang diperoleh berdasarkan elemen dari matriks awal yang belum direduksi nilainya sehingga diperoleh total nilai optimum. Demikian itu saja ringkasan untuk link yang pertama. Link yang kedua yaitu judulnya metode penugasan minimasi. Pembicaranya Anya Nuria Manikam. Metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dan berbagai macam sumber daya yang produktif. Contoh masalahnya itu tenaga kerja atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi berbeda untuk pekerjaan yang berbeda-beda pula. Setelah itu ada contoh soal. Selesai untuk link yang kedua. Link yang ketiga yaitu masalah riset operasi masalah penugasan minimasi. Pembicaranya yaitu Didik Skiens. Masalah penugasan yang pertama, persoalan atau penugasan assignment problem merupakan kasus khusus dari persoalan transportasi. Yang kedua, model penugasan pertama kali dikembangkan oleh De Koning, ahli matematika dari Hungaria, sehingga metode penugasan sering disebut Hungarian method. Yang ketiga, untuk dapat menerapkan metode Hungarian, jumlah sumber yang ditugaskan harus sama dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Yang keempat, setiap sumber harus ditugaskan hanya satu tugas, jadi masalah penugasan akan mencakup sejumlah N sumber yang mempunyai N tugas. Yang keenam, ada N atau N faktorial, penugasan yang mungkin dalam suatu masalah karena perpasangan satu-satu. Yang ketujuh, terakhir, masalah ini dapat dijelaskan dengan mudah dengan matriks segi 4 di mana baris-barisnya menunjukkan sumber-sumber dan kolom-kolomnya menunjukkan tugas-tugas. Nah, setelah itu juga ada contoh soal di dalam video tersebut. Demikian itu saja ringkasan yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.